Dan jika bakal capres, Ganjar Pranowo sudah menunjuk ketua tim pemenangan, yakni Ketua Umum Kadin, Arsyad Rashid, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Mengapa kubu pasangan capres-capres Anies Baswedan, Caimin, dan juga bakal capres Prabowo Subianto hingga kini belum juga mengumumkan tim pemenangan atau tim sesnya? Dan seberapa penting peran tim pemenangan yang biasanya beranggotakan sejumlah figur tanah air? Kita tanyakan langsung kepada juru bicara Baca Pres Anies Baswedan, Sudirman Said, dan juru bicara Baca Pres Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Ya, kita akan ke Mas Dirman dulu. Mas Dirman, selamat pagi. Pagi Mas Iqbal, Mbak Dema. Terima kasih sudah bergabung Mas Dirman. Nah, nanti kita juga akan menyapa Mas Dhanil yang sudah bergabung. Mas Dirman, jika kubu Ganjar sudah membentuk tim pemenangan nasional dan mulai bergerak, mengapa tim Anies hingga saat ini belum juga terbentuk? Apakah ini memang bagian dari strategi atau memang belum ketemu tokoh yang tepat, Mas Sudirman, untuk menjadi kapten? Ya, terima kasih. Jadi kami mensyukuri tahapan-tahapan awal persiapan itu sudah dilalui dengan baik ya. Misalnya untuk bisa ikut kontestasi kan kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan pendaftaran. Nah, kita sudah punya seluruh persyaratan dalam artian partai koalisi sudah cukup, kemudian pasangan sudah terbentuk, pasangan baca pres dan bacawa pres. Kemudian kita sedang menata seluruh persyaratan administrasi supaya pada waktunya kita bisa mendaftar ke KPU setelah membuka pendaftaran. Nah, perihal tim tentu saja sangat penting karena itu bagian dari elemen yang akan menentukan kemenangan ke depan. Tetapi pada tahap ini karena kita punya anggota baru, teman-teman PKB, maka sedang terus berunding, baik strukturnya, kemudian strateginya, ruang lingkup pekerjaan, dan sebagainya. Jadi itu bagian dari yang sedang kita diskusikan. Bahwa sebagian mungkin muncul nama-nama itu bagian dari dinamika yang harus kita juga syukuri. Nah, sekarang ini kita terus fokus pada pemenuhan persyaratan pendaftaran supaya pada waktunya kita bisa mendaftar ke KPU. Oke, berarti masih dalam proses diskusi panjang ya Pak Sudirman. Nah, kami akan menyapa juga Pak Dhanil. Selamat pagi Pak Dhanil. Selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, Pak Dhanil, ini kan Prabowo sudah banyak sekali koalisinya. Kira-kira siapa nih akan menjadi tim pemenangannya? Apakah juga akan menarik dari latar belakang militer juga, Pak Dhanil? Ya, tentu kami akan melibatkan banyak para pihak ya, dari berbagai unsur. Tentu akan dibicarakan bersama-sama dengan koalisi partai, ya, apalagi insya Allah Partai Demokrat juga akan bergabung dengan Partai Gerindra, Golkar, PAN dan sebagainya. Jadi tentu semuanya dibicarakan dan semuanya akan merangkul semua unsur. Dan yang pasti seperti komitmen Pak Prabowo dan semua partai yang bergabung di koalisi Indonesia Maju, komitmennya adalah komitmen persatuan, ingin menampilkan bagaimana caranya di depan kita bisa merawat dan menjaga persatuan dan memastikan proses kontestasi demokrasi di 2024 nanti itu proses kontestasi demokrasi yang bergembira, yang meninggikan keadaban dan peradaban. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, Mas Dhanil, ini kan dengan masuknya Demokrat berarti akan bertambah banyak lagi begitu ya. Istilahnya isi kepalanya berbeda, visinya berbeda. Nah, ini apakah menjadi tantangan tersendiri dengan bergabungnya Demokrat untuk menentukan nanti siapa tim pemenangan dan ketuanya, Mas Dhanil? Politik itu memang adalah seni meramu perbedaan untuk mendapatkan kesepakatan. Kemampuan dan kompetensi Pak Prabowo meramu perbedaan sehingga banyak unsur partai yang bergabung itu adalah salah satu keunggulan. Salah satu keunggulan pemimpin itu bisa merangkul banyak pihak yang berbeda-beda, kemudian berjalan bersama-sama.
Kenapa? Karena memang Indonesia dibangun berangkat dari keberagaman itu. Nah, oleh sebab itulah simbolisasi Indonesia yang maju itu adalah Indonesia yang mempersatukan, yang berbeda-beda tadi. Yang jelas pembicaraan insya Allah akan membuat kesepakatan atau mufakat untuk kemudian merangkul semua pihak, semua unsur dari kalangan profesi, dari kalangan suku, dari kalangan agama, dan dari kalangan-kalangan lainnya. Iya, pokoknya semua dari semua kalangan akan terlibat ya Pak Daniel. Nah, saya akan kembali ke Pak Sudirman. Kan sebelumnya sudah ada katanya 21 tokoh yang siap menjadi ketua tim pemenangan Anies dan juga Caimin nih Pak Sudirman. Nah, apakah sudah ada nama yang dikerucutkan dari tim Amin, dan melihat dari Ganjar sendiri kan sudah ada 3 tokoh yang ditetapkan nih, dari ekonominya ada, dari TNI-nya ada, dari Polri-nya ada. Apakah Amin akan meniru juga komposisi seperti itu? Ya, proses persiapan kan tidak hanya menyiapkan tim pemenangan ya, Mbak ya. Jadi selama ini juga kita mengenal yang namanya tim 8 atau tim kecil yang merupakan wakil dari 4 unsur. 3 wakil dari partai politik, kemudian 1 unsur dari Pak Anies. Nah, sekarang dengan masuknya Pak Muhaimin sebagai cawapres, masuknya PKB, tentu komposisinya akan berkembang, mungkin akan bertambah juga. Mengenai nama-nama, terus-menerus kita menginventarisir nama-nama yang baik, tapi beberapa waktu lalu Pak Anies menyebut idiom atau perumpamaan, ini bukan superhero yang satu orang bisa mengatur, menggendong semua beban, tapi semacam tanda kutip Avengers. Jadi kumpulan dari orang-orang yang punya kompetensi, punya integritas, punya background yang beragam, sehingga kepada mereka kita bisa tumpukan satu tanggung jawab kolektif. Dan insya Allah para pemimpin dari tim itu nanti merupakan collective leadership yang saling melengkapi, saling menutupi satu sama lain. Saya kira pada waktunya nama-nama akan diumumkan. Yang penting adalah kita tahu apa yang mesti kita kerjakan, dan ada satu semangat untuk menjaga keberagaman, menjaga seluruh unsur bisa terwakili. Demikian Mbak Daman dan Mas Iqbal. Sama-sama beragam dari berbagai kalangan, Mas Dirman. Tapi kalau kita kan sudah mendengar soal ada 21 nama yang sudah dikantongi, istilahnya nanti yang akan diajukan menjadi kapten timnas istilahnya. Mereka ini dari latar belakang mana saja Mas Dirman, 21 orang ini? 21 bisa bertambah terus ya, karena sekali lagi kan yang diperlukan tidak hanya 1. Tentu saja ada wakil-wakil dari yang disodorkan atau diusulkan oleh partai politik anggota koalisi, tapi juga kita juga menginventarisir tokoh-tokoh masyarakat yang punya pengaruh, punya managerial skill, punya leadership, punya kompetensi di berbagai bidang. Dan nama-nama itu tentu akan berkembang terus, karena kita tidak hanya membutuhkan tim di level nasional, tapi juga di provinsi, di kabupaten, sampai kepada di kecamatan. Yang itu akan terus berkembang. Oke, baik Mas Dirman dan Mas Daniel, nanti kami akan kembali usai jeda, karena ini kan waktunya sudah semakin mepet ya Gema ya. Sebentar lagi sudah harus mendaftar. Nanti kita akan tanya lebih lanjut, kita akan lanjutkan diskusi ini, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.